Salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat di gereja dan jemaat yang beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya, kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah pagi ini. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-17 selama bulan Agustus, Gereja Pauk Citragren mengundang gembala jemaat yang pernah bertugas dan pelayan lainnya yang ikut berperan dalam pendirian dan peresmian Gereja Pauk Citragren. Dalam ibadah minggu ini, kita mengundang Bapak Pendeta Supriyatno, MTH. Pada saat peresmian Gereja Pauk Citragren, beliau menjabat sebagai Ketua PGIW Jawa Barat yang menandatangani plakat peresmian yang terpasang di tugu depan gereja kita. Saat ini, beliau melayani di GKP Jatinegara. Beliau akan melayani secara online dari awal ibadah sampai khotbah. Selanjutnya, ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosephine Yunita Dewi SSI secara offline dari gereja. Ibadah minggu ini mengambil tema hikmat versus kebodohan dengan bacaan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita mengangkat pujian dari nyanyian jemaat NKB 3 ayat 1 sampai 2, Terpujilah Allah. Saudara-saudara, ibadah ini kita selenggarakan dengan keyakinan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan. Saudara-saudara, ibadah hari ini dibimbing oleh kitab Efesus pasal 5 ayat 15. Berbunyi sebagai berikut. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah berfirman, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang penuh dengan kasih setia, panjang sabar, dan murah hati, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami sadar bahwa kami sering bersikap bodoh dan bebal, terjebak dalam pemikiran kami sendiri dan menyimpang dari jalan-Mu. Dengan kebodohan dan kebebalan kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama. Ampunilah kami ya Allah, baharuilah kami dengan Roh-Mu yang kudus,
agar kami hidup tak bercacat dan bercela di hadapan-Mu. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami kepada jalan yang benar. Dalam pengasihan-Mu, ya Allah yang kudus, kami memohon ampunan. Amin. Saudara-saudara, kini dengarlah berita anugerah pengampunan dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah pengampunan. Saudara-saudara, sebagai orang yang telah diampuni, kiranya kita hidup sesuai dengan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru diambil dari Amsal pasal 9 ayat 10. Berbunyi sebagai berikut. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Demikian petunjuk hidup baru.
Saudara-saudara, marilah kini saatnya kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Terima kasih untuk pagi yang cerah ya Tuhan. Semoga hati kami pun cerah ketika akan mendengar firman-Mu yang suci. Tuntunan sejati kami, firman yang memperkenalkan kami dengan cinta kasih-Mu yang begitu indah. Sekaligus panggilan kami untuk hidup dalam kasih, dalam hikmat, baik kami serahkan kehidupan untuk Tuhan, maupun kami abdikan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Salam. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara, saat ini ada situasi yang mencekam, menakutkan. Terutama oleh saudara-saudara kita di Afghanistan. Bagaimana sekarang di sana terjadi situasi yang chaos, yang kacau. Sehubungan dengan penguasaan Taliban atas negeri itu. Kita sebut chaos atau kacau karena ratusan ribu orang berusaha mengungsi, menyelamatkan diri. Bahkan ada momen-momen dramatis. Ada orang tua yang menyerahkan bayinya, anak kecil, kepada tentara untuk dibawa naik pesawat. Sedangkan orang tuanya tetap tertinggal karena tidak ada seat atau tempat duduk. Dan patut juga kita ketahui, saudara-saudara, bagaimana situasi orang Kristen di sana. Mereka pasti juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka panik, mereka bingung, karena kita tahu Taliban punya catatan buruk terhadap mereka yang punya keyakinan yang berbeda.
Jangankan dengan orang yang mempunyai atau memeluk agama lain. Dengan agama yang sama saja, mereka tidak segan-segan melakukan hukuman yang menakutkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Banyak contoh untuk itu, saudara-saudara. Dan kita bisa bayangkan sekali lagi bagaimana orang Kristen bisa menempatkan diri dalam situasi yang chaos, yang menakutkan, dan penuh horor itu, saudara-saudara. Bisa saja orang Kristen bertindak bodoh. Dia menyatakan secara terbuka, mengekspos diri bahwa saya orang Kristen. Saya orang Afghanistan, tetapi punya keyakinan terhadap Kristus. Tapi bisa juga ada orang yang menempatkan diri dengan tidak menyangkali identitasnya. Bagaimana menyelamatkan diri dalam situasi seperti itu? Kita sadar bahwa situasi itu tidak mudah. Kalau ada orang Kristen yang mau lari, lari kemana, saudara-saudara? Mau sembunyi, sembunyi di mana? Dan orang Kristen pasti mengatakan bahwa ini adalah waktu-waktu yang jahat. Karena mereka seolah-olah dikepung oleh sebuah ancaman yang sangat besar. Barangkali di antara saudara juga ada yang menerima pesan berantai. Bagaimana sebagai sesama orang Kristen mendoakan orang-orang Kristen Afghanistan di sana. Memang jumlah mereka kecil, tetapi situasi itu tentu saja kita bisa merasakan sebagai saudara seiman, saudara-saudara. Itu salah satu contoh konkret tentang bagaimana situasi-situasi orang Kristen berada dalam apa yang dikatakan waktu yang jahat. Artinya situasi hidup yang tidak ramah, penuh antipati, situasi yang mengancam keselamatan seseorang. Dan ini yang juga dialami oleh orang-orang Kristen di Efesus. Mereka pada waktu itu sebagai orang Kristen, komunitas yang sangat kecil. Mereka tidak punya pejabat, mereka tidak punya pengusaha besar. Mereka adalah orang-orang kecil. Orang-orang biasa-biasa. Kita bisa bayangkan dalam momen yang tidak mudah itu. Sebagai orang Kristen yang ada di jemaat Efesus, bagaimana mereka harus berhikmat, saudara-saudara. Paulus mengajak mereka dengan dua sikap yang bertentangan satu dengan yang lain. Ada perbedaan yang kontras. Yang satu bersikap hikmat, yang satu bersikap kebodohan. Bersifat hikmat adalah ketika mereka mencari kehendak Tuhan dalam situasi yang tidak mudah itu. Bertindak bodoh adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang justru makin menjerumuskan mereka dalam kesulitan. Misalnya secara konkret, dalam situasi yang buruk malah lari kepada minum-minuman, mereka mabuk, yang bisa jadi melupakan masalah mereka sejenak, tetapi begitu sadar, mereka justru makin menghadapi situasi yang lebih berat.
Sedangkan orang yang berhikmat mencari kehendak Tuhan sambil mereka menempatkan mazmur, puji-pujian, dan doa sebagai bagian dari apa yang mereka lakukan, saudara-saudara. Dan dalam momen itu, mereka saling bersikap rendah hati satu dengan yang lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara, kita ingin refleksikan juga peristiwa di Efesus ataupun orang Kristen di tempat lain, tetapi yang sedang kita hadapi adalah di sini dan kini. Terutama bagi komunitas atau persekutuan umat Kristen di Citra Grand yang sedang merayakan ulang tahun. Yang pertama yang saya ingin ajak adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Artinya, dalam kehidupan bersama di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, betapa pentingnya kerendahan hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, budaya dan masyarakat kita sangat menghargai dan mengapresiasi kerendahan hati. Bukankah kita tahu ada pepatah yang mengatakan, belajarlah dari padi, makin berisi, makin merunduk. Tandanya kerendahan hati itu diapresiasi. Dan masyarakat kita tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Sehingga dengan bahasa yang lain dikatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Dalam komunitas atau persekutuan yang dijiwai kerendahan hati, persekutuan itu akan mengalami keutuhan, mengalami soliditas, dan mengalami serta memiliki kekompakan, saudara-saudara. Kenapa? Karena satu sama lain saling menghormati, saling mengapresiasi. Beda sebuah komunitas yang anggotanya saling tinggi hati. Maka komunitas itu akan diwarnai dengan suasana saling kompetisi. Bersaing tidak sehat, ingin yang paling hebat. Akibatnya apa? Yang terbangun bukan saling apresiasi. Yang terbangun adalah ketidakrukunan satu dengan yang lain, saudara-saudara. Dan yang ada adalah saling merendahkan, bukan saling memuji dan saling mengapresiasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengenal Citra Grand cukup lama dan ada kekhasannya yang menurut saya tidak semua gereja miliki. Ya. Tapi yang mencerminkan suasana yang begitu lekat dengan Pauk Citra Grand. Kelihatannya sederhana. Apa itu? Itu sering suka makan kue bersama, saudara-saudara. Setelah itu kuenya dibawa untuk duduk di depan untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Saya kurang tahu masih ada nggak itu tempat ngobrol-ngobrol. Ya. Saling bercerita, saling berinteraksi, saling sharing. Ya. Kelihatannya sederhana, tapi itu ekspresi kekeluargaan. Dan itu modal sebuah komunitas di tengah-tengah dunia yang sangat kompetitif. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan meninggalkan tentang kehidupan orang lain. Kelihatannya sederhana.
Tapi tidak banyak gereja yang melakukan itu. Suasananya penuh keakraban, kehangatan, guyub. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya menghargai dan menghormati anggota jemaatnya. Dari dulu sampai sekarang. Betapa besar perhatian Pok ini terhadap saudara-saudaranya yang jauh. Yang ada di pedalaman. Dan tadi kemarin saya sempat membaca wartanya. Dan itu masih setia, konsisten dilakukan. Melakukan misi bagi saudara-saudara kita yang jauh, saudara-saudara. Jadi bagaimana kerendahan hati itu menjiwai persekutuan kita. Menjiwai kehidupan keluarga kita. Dari kerendahan hati itulah spirit kerukunan. Spirit untuk saling menerima begitu tinggi, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun lebih mudah merusak sebuah persekutuan ketimbang membangun dan memelihara keutuhan. Sekian puluh tahun orang membangun persekutuan dengan kerja keras, dengan kesungguhan. Tapi untuk merusak sebuah persekutuan gampang sekali. Dan Pok Citra Grand sampai sekarang ada sebuah persekutuan yang utuh, yang kompak, yang solid, saudara-saudara. Dan saya yakin bahwa spirit itu memang betul dari Roh Kudus yang kemudian disertai dengan sikap yang mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan bersama. Dan wujud konkretnya adalah saling menerima, saling menghargai. Ya. Maaf saya menyebut nama tadi majelis ya. Pak Dede, Pak Fani, itu kan menyapa warga jemaat. Kelihatannya sederhana. Tapi itu sentuhan-sentuhan kecil yang menunjukkan kehangatan, saudara-saudara. Dan warga jemaatnya merespon dengan baik, dengan hangat, menunjukkan adanya sebuah keakraban. Apa artinya gereja sebesar apapun, kalau dalam gereja itu tidak ada nilai kekeluargaan dan persaudaraan, saudara-saudara. Jadi waktu-waktu yang jahat, artinya waktu-waktu di mana ada kesulitan. Betapa indahnya sebuah persekutuan hadir menciptakan kebahagiaan, menciptakan senyum bagi orang lain. Catatan yang kedua, selain spirit kerendahan hati, Firman Tuhan mengatakan bahwa salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah mazmur, puji-pujian, doa. Itu harus menjadi nafas kehidupan iman kita. Berarti ada suasana gembira dan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan bukan soal jarak. Beda, saya tinggal di Jatinegara dibandingkan saudara-saudara yang tinggal di Citra Grand. Bukan soal berapa kilo jarak kita. Tapi yang dikatakan dekat di sini adalah soal kualitas relasi, saudara-saudara. Jadi orang-orang di jemaat Efesus diminta punya kualitas relasi yang sungguh-sungguh indah. Orang yang dekat adalah orang yang kualitas relasinya baik. Dan orang yang punya kualitas relasi yang baik adalah orang yang punya cinta kasih.
Orang tua yang punya cinta kasih kepada anak-anaknya pasti dekat dengan anak-anaknya. Seorang pimpinan, apakah pimpinan sebuah perusahaan, pimpinan instansi pemerintahan, kalau dia punya cinta kasih, dia dekat dengan bawahannya. Kalau Anda dan saya punya cinta kasih kepada Tuhan, kita juga dekat dengan Tuhan. Dan kita terbuka untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara, kelebihan sebuah komunitas adalah di mana cinta kasih itu ada. Kalau tidak ada cinta kasih, maka bukannya dekat tetapi jauh relasinya dengan Tuhan. Jauh. Itulah yang diminta Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Orang yang berhikmat adalah orang yang punya cinta kasih. Dan cinta kasih itu bukan sesuatu yang statis dan hanya diam di dalam dirinya. Tetapi yang diungkapkan, diekspresikan, dan dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudara. Dan yang ketiga, orang yang berhikmat. Dalam situasi apapun, dia tidak mengorbankan identitas dirinya. Tadi saya mengatakan orang Kristen di Afghanistan mengalami situasi sulit, bahkan sangat sulit. Salah satunya adalah bagaimana mereka tetap berada dalam identitas mereka. Di Indonesia, Bapak Ibu boleh memakai kalung salib. Jangan coba-coba di Afghanistan. Identitas tidak mudah untuk diungkapkan. Jadi sebagai orang Kristen, ketika kita menyatakan Kristus sebagai juru selamat kita, itu identitas yang otentik, saudara-saudara. Dan kita tidak bisa dipaksa oleh orang lain, dipengaruhi orang lain untuk menanggalkan identitas kita. Orang yang berhikmat adalah orang yang tidak terpengaruh oleh lingkungan, diseret oleh lingkungan, tetapi dia tetap independen, tetap mandiri dengan keyakinannya, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menutup khotbah ini, ada dua orang lansia yang bertemu dan mereka bercakap-cakap. Lalu lansia yang satu bertanya kepada lansia yang satunya lagi, apakah aku masih mempunyai gigi? Dia bertanya, oh, aku lihat kau tidak lagi punya gigi, kata lansia yang ditanya. Tapi apakah lidahku masih ada? Tanya yang lain. Kalau lidahmu masih ada. Lalu lansia itu bertanya lagi, mengertikah engkau mengapa? Aku sudah tidak punya gigi lagi, tapi aku masih punya lidah. Lalu jawab lansia yang satu, oh tentu saja saya mengerti. Saya mengerti artinya. Artinya, yang lembut mengalahkan yang keras. Lalu dia bilang, itulah yang kau perlukan sebagai hikmat hidup. Yang lembut harus menang dari yang keras. Yang lembut harus mengatasi yang keras. Jadi hidup juga begitu, saudara-saudara. Kita harus punya hikmat.
yang sekeras apapun situasi yang kita hadapi, sejahat apapun yang kita harus atasi, kelembutan yang dijiwai oleh cinta kasih Tuhan, yang dijiwai oleh kemampuan menempatkan diri, itu adalah hikmat yang memungkinkan kita terus percaya, terus ada, dan terus berkembang. Kita percaya bahwa POK Citra Grand dihadirkan Tuhan sebagai komunitas yang terus menghadirkan bagaimana hidup kerendahan hati yang persaudaraan yang konkret, keakraban yang dibagi bersama. Dan itu hikmat yang harus kita pertahankan. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikarenakan Pak Pendeta Supriyatno akan melanjutkan pelayanannya secara onsite di GKP Jatinegara, saya akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini dan bersama-sama Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerah-Mu saja, kami semua dapat berhimpun di gereja maupun dari rumah masing-masing untuk mengikuti peribadahan pada hari Minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena persekutuan kami boleh terus ada dan boleh terus saling menghidupi hingga pada saat ini. Demikianlah seperti firman yang kami dengar bersama, kiranya kami mampu menjalani kehidupan ini dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mampu menghidupi firman Tuhan di dalam persekutuan kami, persekutuan Jemaat POK Citragren. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan kami. Terlebih gereja POK Citragren yang memasuki usia 17 tahun. Ini semua adalah karena campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini juga boleh berjalan baik dan lancar. Pendeta Pri dapat melakukan pelayanan ibadahnya dari Pastori GKP Jatinegara bersama dengan kami pada saat ini. Engkau berkati Pendeta Pri dalam pelayanannya di Jemaat GKP Jatinegara. Kiranya setiap pelayanan yang beliau lakukan boleh menjadi buah-buah kebaikan bagi jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur atas teknologi yang ada saat ini boleh menjangkau dan boleh menolong kami di dalam melakukan peribadahan pada saat ini. Karena pandemi yang belum usai, kami masih harus terbagi-bagi diri, ada yang beribadah dari rumah maupun yang berada di gereja. Tapi dengan keterbatasan dan protokol kesehatan yang masih harus terus kami upayakan. Tuhan, kiranya pandemi ini segera berlalu, sehingga kami dapat berkumpul bersama, kami dapat beribadah bersama-sama tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa cemas, dan kami dapat berkumpul, memuji Tuhan, berhimpun bersama di dalam gereja-Mu yang kudus. Tuhan, saat ini kami berdoa agar keluarga-keluarga Jemaat POK Citragren diberikan kesatuan hati, kesetiaan, juga terlebih kesehatan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka tanpa kendala apapun. Dan bagi keluarga-keluarga yang tengah bergumul dalam meniti masa depan mereka Tuhan, di mana pada saat ini mungkin ada dampak-dampak pandemi yang dirasakan oleh keluarga-keluarga POK Citragren dalam sisi ekonomi, kehidupan rumah tangga, maupun di dalam pendidikan anak-anak, terlebih dalam kesehatan. Kiranya Tuhan menolong, menopang mereka, agar mereka tetap dapat kuat, dan mereka tetap dapat melalui
berbagai tantangan yang ada pada saat ini di dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa bagi Ompung Yosiboru, bagi Bapak Parbun Tian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung. Kami berdoa bagi Ibu Suratina, Ibu Juni Sitorus, Opa Jasin Nur Fajar, bagi Ompung Daril Boru, Bapak Karel Sirait dan Ibu Esteriana Pitupulu, juga bagi Ibu Hotma Laurina Sirait. Kiranya Agus beli apaan di Padang? tolong memberkati sehingga dapat beraktivitas kembali. Juga kami berdoa bagi keluarga besar dari Bapak Penatua Tumbur Tinambunan atas berpulangnya Saudara Ferianto Tinambunan pada hari Senin 16 Agustus yang lalu. Dalam masa kedukaan ini, kiranya Tuhan saja yang menguatkan, menopang keluarga di dalam melewati hari-hari, dan kiranya masa depan yang Tuhan sediakan juga senantiasa dapat mereka jalani, mereka lalui di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kaum lansia, duda, janda, dan yatim piatu. Tuhan kiranya menolong, menopang mereka di dalam kasih Tuhan, agar mereka senantiasa merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat melalui hari demi hari di dalam campur tangan Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudari Caroline, Kezia, dan Sophie, agar senantiasa diberikan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anak yang sedang mencari lembaga pendidikan selanjutnya, bagi kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka masing-masing. Juga kami berdoa bagi program kerja Gereja POK Citra Grand dalam masa pelayanan tahun 2021, di mana tak lama lagi tahun 2021 akan kami akhiri. Kiranya seluruh program kerja dapat kami usahakan, upayakan berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, dan pembina remaja. Kiranya Tuhan menolong, memelihara kehidupan mereka senantiasa. Bagi rencana pembangunan Gereja POK 2 Citra Grand, agar diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap perencanaan-perencanaan yang tengah dilakukan oleh panitia. Kiranya mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan setempat. Juga kami berdoa bagi para penderita COVID dan keluarga yang saat ini tengah berjuang untuk pemulihan kesehatan mereka. Juga bagi pelaksanaan program vaksinasi, agar semua program pemerintah ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat, sehingga kami dapat berangsur-angsur pulih dari situasi pandemi ini. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan, agar mereka diberikan kerendahan hati, diberikan hikmat dalam memimpin bangsa ini. Secara khusus bagi jemaat POK Citra Grand yang ikut melayani di dalam bidang kesehatan untuk menangani situasi pandemi ini, kiranya Tuhan berikan pertolongan, berikan berkat dan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Juga bagi bangsa Indonesia kami, Tuhan, di tengah pandemi ini, kami rindu situasi ini segera usai, kami rindu untuk dapat bertatap muka kembali secara langsung dan menjalani aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, jikalau kami akan meninggalkan, mengakhiri peribadahan kami hari ini, kiranya firman-Mu tetap melekat dan menjadi ibadah yang sejati untuk kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Seluruh doa, harapan, dan rasa syukur kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat sejenak akan kita dengarkan persembahan pujian dari Joyful. Ini yang bunyi itu dia ya. Ganti aja nih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link Aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR kode link dan nomor rekening gereja POK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk mendukung program misi gereja POK Mission Trip ke Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Allah telah melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Ia melawat dan memelihara kita dengan anugerah-Nya. Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9-10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersama mengangkat pujian Kidung Jemaat 403 ayat 1, hujan berkat kau tercurah. Hidup sebagai
kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa yang Maha Murah, berkat-Mu begitu berlimpah ruah, tak dapat kami hitung satu persatu. Saat ini kami datang ke depan mezbah-Mu, dengan ucapan syukur kami haturkan persembahan kami. Apa yang kami beri tak sebanding dengan rahmat dan anugerah-Mu. Terimalah ya Bapa, berkatilah dan jadikanlah harum di hadirat-Mu. Curahkanlah hikmat-Mu agar kami mampu mengelola persembahan ini untuk pelayanan bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Lebih dari semuanya itu, ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan mempergunakan waktu kami sedemikian untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mohon perhatiannya sejenak untuk warta jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Supriyatno MTH dan Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian dari kelompok Suara Joyful, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Persekutuan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 16 WIB. Pelayan firman Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI. Kepada muda-mudi Gereja POK Citragren, marilah turut serta dalam persekutuan hari ini. Marilah bersama kita bersekutu, belajar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Saudara Ferianto Tinambunan, anak dari Bapak Penatua Tumbur Tinambunan, pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 23 WITA. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 di Kota Raja Jayapura. Gembala, majelis, dan jemaat turut berbelasungkawa dan mendoakan agar Tuhan Yesus melimpahkan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Penatua Daud Marpaung, keluarga Bapak Penatua Willy Mandali, dan keluarga Bapak Tumbur Tinambunan. Disampaikan kepada jemaat POK Citragren bahwa ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Penatua Daud Marpaung, keluarga Bapak Penatua Willy Mandali, dan keluarga Bapak Penatua Tumbur Tinambunan akan digabung dalam ibadah rumah tangga yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 19 WIB. Mari Bapak Ibu Jemaat kita turut serta dan mendoakan keluarga yang sedang berduka cita agar dikuatkan dan diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita pada hari ini. Pulanglah dalam penyertaan Tuhan dan laksanakanlah firman ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita menaikkan pujian, Yesus menginginkan daku.
jemaat yang berada di rumah dan yang berada di gereja, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Wisnu Nandian yang paling ada komentar. Selamat Minggu. Selamat hari Minggu. Yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah Minggu telah sejenak. Tuhan Yesus memberkati.